Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Maulidia dengan NIM 21043021, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai organisasi bisnis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian perusahaan atau organisasi bisnis. Organisasi bisnis terdiri dari dua kata, yaitu organisasi dan bisnis. Bisnis sendiri adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang di dalam bidang perindustrian. Sedangkan organisasi mengarah pada kumpulan orang dan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara RI untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Yang kedua, saya akan membahas bagaimana sih bentuk-bentuk organisasi bisnis itu. Bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan dagang. Yang kedua, persekutuan perdata. Yang ketiga, persekutuan firma atau FA. Yang keempat, persekutuan komoditer atau CV. Dan yang kelima, perseorangan terbatas atau PT. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai pendaftaran perusahaan. Pendaftaran perusahaan, tujuan wajib daftar meliputi 1. Melindungi perusahaan yang jujur. 2. Melindungi masyarakat atau konsumen. 3. Mengetahui perkembangan dunia usaha. 4. Memudahkan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan. Bentuk usaha yang wajib daftar: 1. PT. 2. Koperasi. 3. CV. 4. FA. 5. Perusahaan perorangan yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dan yang keempat, saya akan membahas surat izin usaha perdagangan. Bagaimana sih surat izin usaha perdagangan itu? Surat izin usaha perdagangan atau SIAP, setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan wajib memiliki SIAP kecuali 1. Cabang atau perwakilan perusahaan. 2. Izin diperoleh dari Departemen Teknik dan tidak melakukan kegiatan perdagangan. 3. Perusahaan produksi. 4. Perjan dan Perum. 5. Perusahaan kecil perorangan. Yang kelima, saya akan membahas mengenai komponen-komponen organisasi bisnis. Komponen-komponen organisasi bisnis meliputi 1. Pasar, yaitu konsumen yang menggunakan produk atau jasa dari perusahaan dan tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Bentuk pasar ini terdiri dari pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan sempurna, dan sebagainya. 2. Perusahaan, yaitu menyangkut elemen-elemen internal perusahaan itu sendiri, diantaranya fungsional perusahaan serta tingkatan manajemennya. Misalnya dari sisi fungsional seperti SDM, produksi, keuangan, pemasaran, operasi, dan sebagainya. Sementara dari sisi tingkatan manajemennya terdiri atas manajemen tingkat atas, menengah, dan tingkat bawah. 3. Pihak eksternal adalah kondisi-kondisi yang berada di luar organisasi yang sifatnya tidak bisa dikendalikan. Kondisi ini seperti misalnya situasi politik, sosial, ekonomi, sosial, lingkungan, dan sebagainya. Pihak eksternal lainnya yang cukup memberi pengaruh ialah pesaing organisasi, di mana produk atau jasa yang dibuat perusahaan akan terlibat dalam suatu persaingan untuk memperoleh pasar. Konsep perubahan ialah konsep yang selalu terjadi di dunia ini. Selalu ada saja perubahan yang terjadi pada saat dunia ini berjalan. Perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu di dalam ataupun di luar organisasi, harus bisa diantisipasi dengan baik, sehingga kelemahan dan juga ancaman terhadap kelangsungan hidup organisasi bisa teratasi.
Yang keenam, saya akan membahas mengenai fungsi organisasi bisnis. Fungsi organisasi bisnis. Semua kegiatan bisnis berfungsi untuk membuat sesuatu yang awalnya kurang bernilai menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setelah diolah. Dan yang ketujuh, tujuan dari organisasi bisnis. Tujuan organisasi bisnis yaitu 1. Untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. 2. Untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 3. Untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. 4. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 5. Untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. 6. Untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. 7. Untuk menunjukkan prestasi dan prestasi. Itulah tadi presentasi materi saya mengenai organisasi bisnis. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.